Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Salam, Oke. Bu. Materi minggu lalu sudah dibaca-baca belum? Yang asosiasi? Belum, Pak. Oke. Nah, saya di grup juga share lagi ya materi asosiasi untuk pertemuan 89. Eh, Sebetulnya sama dengan materi yang saya share di minggu lalu, hanya saja beda beda beberapa contoh kasusnya. Kalau di sini ada dua gitu ya langsung. Nah, kemudian saya share juga di grup itu dataset untuk asosiasi ya, data makanan ya. Nah, itu untuk nanti coba praktikum menggunakan Orange Data Mining ya untuk asosiasi ini. Tapi kalau misalkan sudah atau punya dataset sendiri untuk asosiasi ya, untuk praktikum di Orange Data Mining silahkan juga boleh. Oke, saya share sebentar ya. Oke, hari ini kita bahas tentang asosiasi ya, khususnya a priori. Oke, sebentar ada yang masuk ya. Oke, kalau ke toilet nggak usah izin online, mah ya udah nggak kelihatan sama sayanya. Oke, jadi asosiasi atau algoritma asosiasi ini merupakan suatu bentuk algoritma dalam data mining yang memberikan informasi hubungan antar item data di suatu database, ya. Kemudian algoritma tersebut dapat dimanfaatkan secara luas dalam proses bisnis, diantaranya dalam proses penjualan ya biasanya. Nah, kemudian data mining algoritma asosiasi ini dapat membantu dalam proses penjualan dengan memberikan hubungan antar data penjualan yang dilakukan pelanggan sehingga akan didapat pola pembelian pelanggan ya. Jadi nanti ketahuan nih orang yang tipenya dengan pelanggan ini, nah kira-kira yang biasanya dibeli itu apa gitu ya. Ya, bentar ya.
Oke, jadi algoritma khususnya asosiasi ini ya untuk data mining itu biasanya digunakan untuk melihat pola pembelian dari customer-nya gitu ya. Nah, biasanya di dalam transaksi penjualan. Nah, algoritma yang akan dibahas mengenai algoritma a priori dan juga effect growth ya, atau frequent pattern growth. Nah, untuk asosiasi, nah ini penting ya. Penting tidaknya suatu aturan asosiasi dapat diketahui dengan dua parameter ya. Jadi yang harus diingat ya, penting gitu. Yang pertama itu ada support, ada confidence-nya. Support itu nilai penunjang, jadi presentase kombinasi item tersebut dalam database. Nah, kalau confidence, ini nilai kepastian. Jadi kuatnya hubungan antara item dalam aturan asosiasinya. Nah, besar atau nilai support dan confidence itu ya biasanya dari ketentuan dari analisnya gitu ya, nilai support atau confidence yang ditentukan. Nah, nanti hasilnya tergantung dari presentasi atau nilai yang ditentukan di awal tersebut gitu ya. Contoh asosiasi, misalkan di sini ketika kita membeli atau satu customer membeli roti dan mentega, ya maka biasanya dia membeli juga susu begitu ya. Nah, misalkan support yang ditentukannya yaitu sebanyak 40%, kemudian confidence-nya itu kita tentukan 50% misalkan ya. Aturan tersebut artinya 50% ini dari transaksi database yang memuat item roti dan mentega juga membeli susu. 40%-nya dari seluruh transaksi yang ada di database yang memuat ketiga item tersebut. Ya, jadi kalau support itu nanti untuk perhitungannya juga dilihat dari transaksi keseluruhan, ya, untuk support. Sedangkan kalau untuk confidence biasanya dilihat dari item tertentu saja gitu ya, yang ada keterhubungannya. Jadi tidak dilihat dari semua transaksinya. Jadi seorang pelanggan yang membeli roti dan mentega, ya, jadi dia punya kemungkinan 50% untuk membeli susu. Nah, aturan tersebut itu cukup signifikan karena mewakili 40% dari catatan transaksi yang ada gitu ya. Nah, metodologi dasar untuk analisis asosiasi yang pertama itu analisis pola frekuensi tinggi. Dalam tahap ini mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam database. Nilai support sebuah item diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Ya, jadi kalau mencari nilai support sama dengan jumlah transaksi yang mengandung A, misalkan ya kita mau mencari support A. Nah, berarti rumusnya itu yang digunakan jumlah transaksi ya yang mengandung item A dibagi dengan jumlah transaksi secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan ada transaksinya 14 atau 10 ya berarti secara keseluruhannya untuk transaksi totalnya 14 gitu ya pembaginya. Tinggal nanti dicari transaksi yang mengandung item A ini ada berapa. Atau nilai support itu untuk dari dua item gitu ya. Nah, ini diperoleh dari kedua rumus sebagai berikut. Ya, ya sama gitu ya. Intinya kalau yang dua item misalkan untuk support A, B gitu ya. A dan B sama dengan jumlah transaksi yang mengandung A dan B ya, A dan B, dan itu berarti harus kedua-duanya kan ya dibeli gitu ya bersamaan. Jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan jumlah transaksi ya, transaksi secara keseluruhan. Misalkan sebagai contoh ini terdapat database transaksi penjualan pada satu swalayan ya atau supermarket.
Di sini terdapat ada 10 transaksi, di mana untuk transaksi pertama itu item yang dibeli diantaranya susu, teh, dan gula. Kemudian item kedua teh, gula, roti. Item ketiganya teh, gula, dan seterusnya begitu ya. Ini random, ini transaksinya ya berdasarkan database-nya gitu ya. Tapi kalau ini contoh kan ya. Nah kemudian representasi dalam bentuk database transaksional. Jadi kalau database transaksional biasanya dilihat per item gitu ya, item yang dibeli. Jadi transaksi pertama item yang dibelinya susu. Transaksi pertama juga item yang dibelinya teh gitu ya. Jadi di disajikannya gitu ya atau dibuatkan tabelnya itu ya kalau transaksional berarti item gitu ya. Sampai ya dibuatkan sampai transaksi ke-10 itu apa saja yang dibeli per itemnya. Ya. Jadi satu-satu. Nah, kemudian ada format tabular. Jadi kalau format tabular ini kita buatkan tabel untuk transaksi 1 sampai dengan terakhir. Di sini ada transaksi 1 sampai dengan 10. Kemudian item apa saja yang ada begitu ya di dalam transaksi keseluruhan tersebut. Misalkan di sini item yang ada itu teh, gula, kopi, susu, dan roti. Kemudian dihitung kemunculannya. Jadi kalau di dalam transaksi pertama ya, kemunculan yang terjadinya gitu ya, yang apa item yang dibelinya diantaranya untuk transaksi pertama itu teh, gula, dan susu begitu ya. Berarti kita ubah nilainya itu 1 gitu ya. 1 itu untuk transaksi yang dilakukan pada transaksi pertama itu gitu ya. Selain itu untuk kopi dan roti karena tidak ada transaksi yang dilakukan begitu ya. Pada transaksi pertama berarti diberikan nilai 0 saja. Kemudian contoh lainnya misalkan pada transaksi kedua item yang dibelinya yaitu teh, gula, dan roti. Ya, untuk kopi dan susu dia tidak ada transaksi pada transaksi kedua ini, gitu ya. Berarti nilainya 0. Dan seterusnya gitu ya. Jadi dibuatkan format tabularnya. 1010 ya. 1 itu untuk transaksi yang dilakukan per transaksi tersebut begitu ya, per tanggal. Atau per transaksi. Jadi per mungkin satu hari itu kan ada beberapa pelanggan gitu ya yang melakukan transaksi. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kemudian misalkan untuk D itu adalah himpunan transaksi yang dipresentasikan dalam tabel transaksi ya. Yang sebelumnya tabel transaksi yang per item di mana setiap transaksi T dalam D mempresentasikan himpunan item yang berada dalam I. Di mana untuk ini adalah himpunan item yang dijual. Di antaranya teh, gula, kopi, susu, dan roti. Jika kita memiliki himpunan item A, misal susu dan gula, dan himpunan lain untuk B gitu ya, misalnya kopi, maka aturan asosiasi akan berbentuk jika A maka B. Ya, di mana untuk antecedent A dan konsekuens B merupakan subset dari I. Dan A dan B ini merupakan mutually exclusive, di mana aturannya jika A maka B, tapi tidak berlaku atau tidak berarti jika B maka A, gitu ya. Jadi tidak bisa dibalik gitu ya, tidak bisa disamaratakan. Jika orang beli A maka beli B. Sebaliknya, misalkan ya, jika orang beli B, itu beli A, nah, belum tentu kan ya. Kemudian, definisi di atas ini tidak berlaku untuk aturan trivial seperti jika beans dan spoils, maka beans gitu ya. Jadi untuk 3 item pembeliannya. Nah, seorang analis mungkin saja hanya akan mengambil aturan yang memiliki support dan confidence yang tinggi, ya, atau tinggi di sini berarti ada minimalnya ya, support yang diinginkan dan confidence yang diinginkannya. Nah, kemudian aturan yang kuat adalah aturan-aturan yang melebihi kriteria support
dan atau confidence minimumnya, ya. Misalnya, seorang analis menginginkan aturan yang memiliki support lebih dari 20% dan confidence-nya itu lebih dari 30%. Nah, berarti kita harus hitung dulu ya untuk setiap itemnya, menghitung nilai support dan juga nilai confidence-nya. Nah, kemudian sebuah item set merupakan himpunan item-item yang ada di dalam I. K-item set adalah item set yang berisi K-item, misalnya teh, gula adalah 2 item. Kemudian himpunan atau anggota di antaranya teh, gula, roti, berarti ini merupakan 3 item set. Sedangkan untuk frekuensi item set ini menunjukkan item set yang memiliki frekuensi kemunculan I lebih dari nilai minimum yang telah ditentukan, ya, atau simbolnya seperti itu gitu ya. Simbol nilai minimum yang ditentukannya. Misalnya simbol nilai minimum yang ditentukannya itu sama dengan 2 atau nilai minimum yang ditentukannya gitu ya 2. Berarti minimalnya harus ada 2 kemunculan. Nah, maka semua item set yang frekuensi kemunculannya lebih dari atau sama dengan 2 itu disebut dengan frekuensi gitu ya. Nah, himpunan dari frekuensi K item set ini dilambangkan dengan FK. Nah, ini contoh yang 2 item set. Jadi kita buatkan kombinasi, kemudian dihitung jumlah kemunculannya. Kalau di sini misalkan untuk kombinasi teh gula, untuk kombinasi teh gula ini jumlah kemunculannya itu 5, ya. Kemudian teh kopi 1, teh susu 1, teh roti 1, gula kopi 3, gula susu 4, gula roti 2, kopi susu 3, kopi roti 1, susu roti 3. Pasti ada pertanyaan kombinasi, Bu, untuk menentukan kombinasi teh gula, teh kopi, ini dari mana gitu ya cara lihatnya ya. Ini kita lihatnya dari aturan ini. Tadi itu misalkan apa? Sorry, ini ya yang 2 item kan. Teh gula, di sini ada 5 ya teh gula. Teh dan gula gitu ya, dibeli bersamaan. Nah, kita lihat saja boleh di formularnya atau dari yang ini gitu ya, transaksi item yang dibeli per transaksi gitu ya. Nah, kita lihat sini aja lah. Yang teh gula gitu yang dibelinya bersamaan ya, teh dan gula. Nah, di sini kan transaksi pertama, transaksi kedua, transaksi ketiga, transaksi ke-6 dan transaksi ke-10. Berarti ada 5 transaksi ya dari 10 transaksi yang ada. Ya. Jadi lihat aja gitu jumlah kemunculannya kira-kira yang dibelinya 2 item gitu ya, samaan itu apa saja. Nah, kemudian untuk karena tadi kita tentukan di sini misalkan untuk minimum item set yang muncul gitu ya, nilai minimumnya sama dengan 2, maka yang termasuk atau yang bisa kita gunakan yaitu diantaranya yang teh gula karena jumlahnya sama dengan 5, kemudian gula kopi ya sama dengan 3, gula susu sama dengan 4, roti sama dengan 2, kopi susu sama dengan 3, dan susu roti ya sama dengan 3. Nah, kan sama dengan minimalnya 2 ya. Kalau kurang berarti tidak termasuk. Di antaranya yang tidak termasuk itu teh susu, teh roti gitu ya, dan kopi roti. Itu jadi tidak termasuk ke dalam 2 item set yang digunakan. Karena minimum item setnya itu tadi kita tentukan 2. Kalau misalkan diubah nih minimum item set yang munculnya gitu ya. Misalkan 4 ya, berarti yang masuknya itu gula susu dan teh gula. Nah, kemudian kalau untuk calon 3 item set, ya,
Di sini juga dilihat untuk kombinasinya, ya, di mana setiap transaksi yang dibeli bersamaan gitu ya untuk 3 item itu apa saja dan jumlahnya berapa begitu ya. Oke, nah di sini misalkan untuk teh gula kopi dan ini yang dua aja ya. Gula susu kopi misalkan. Nah, kita lihat dulu gula susu kopi. Ya, nah gula susu kopi ini di transaksi ke-7 dan transaksi ke-8 ya. Nah, itu ada 2 kali transaksi yang dibeli antara gula kopi dan susu. Ya. Yang lainnya yang ada 3 kali misalkan gula susu roti gitu ya. Kemudian ada teh gula susu. Nah, itu dilihat ya mudahnya itu dari format tabular ini. Oke, ntar ya ada yang masuk kayaknya. Udah. Oke. Kemudian kalau kita sudah buat calon item yang 2 item dan 3 itemnya, sesuai dengan frekuensi kemunculannya, ya kalau di sini kan yang 3 item minimal untuk frekuensi kemunculannya kan 2, berarti yang gula susu kopi saja yang memenuhi ya. Nah, kemudian yang kedua kita harus bentuk pembentukan aturan asosiasinya gitu ya. Jadi setelah semua pola frekuensi ditemukan, kemudian kita cari aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung confidence-nya itu sebagai berikut gitu ya untuk rumusnya. Rumusnya confidence itu transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung A. Ya, ini untuk confidence. Untuk support kan tadi jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan jumlah transaksi secara keseluruhan atau total transaksinya. Oke, ini yang untuk F3-nya. Yang 3 item. Nah, untuk yang 3 item yang telah ditemukan gitu ya. Ini dapat dilihat besarnya nilai support dan confidence dari calon aturan asosiasinya. Di mana untuk yang aturan pertama, jika membeli gula dan susu, maka akan membeli kopi. Jika membeli gula dan susu, maka akan membeli kopi. Berarti yang A-nya itu gula dan susu, yang B-nya itu kopi. Oh, sorry, yang A-nya itu gula dan susu, B-nya itu kopi ya. Nah, kita lihat yang dari tabel sebelumnya saja. Ini confidence-nya itu 2/4 ya, 2/4 dari mana? Berarti yang itu gula dan susu kopi. Gula dan susu. Nah, gula susu kopi itu kan tadi ada kemunculannya itu 2 ya. A dan B kan ya, A dan B 2, kemudian bagi 4 itu yang mengandung gula susu. Nah, gula susu untuk 2 item set itu 4 kan totalnya. Berarti 2 dibagi 4 atau sama dengan 50%. Selanjutnya gula dan kopi maka akan membeli susu. Jika membeli gula dan kopi maka akan membeli susu. Ini confidence-nya 2/3 ya. A dan B itu 2 kan ya. Gula dan kopi juga susu 2. Yang membeli gula dan kopi, nah kita lihat yang membeli gula dan kopi, nah yang membeli gula dan kopi itu ada 3 ya kemunculan. Berarti 2 dibagi 3. Oh, sama dengan 27%. Nah, selanjutnya
membeli kopi dan susu, ya, ini maka akan membeli gula. Jika membeli kopi dan susu, maka akan membeli gula. Yang kopi dan susu, nah, ada berapa banyak? Kopi dan susu sama ya, ada 3. Yang beli kopi dan susu ini sama ada 3, berarti hitungnya 2/3, ya, sama dengan 67%. Nah, seandainya kita tentukan nilai confidence-nya itu minimal 60%, maka aturan yang bisa terbentuk adalah dengan 2 antecedent berikut, ya, atau 2 aturan berikut ini. Yang kedua dan ketiga, ya. Yang pertama itu dia confidence-nya kan 50%, berarti di bawah 60%. Nah, kita cari yang minimalnya tuh 60%. Berarti yang termasuk itu hasilnya yang pertama, jika membeli gula dan kopi, maka akan membeli susu. Yang keduanya, jika membeli kopi dan susu, maka akan membeli gula. Oke, ini. Nah, ini untuk asosiasi yang mencari confidence yang 2, ya, yang F2. Yang 2 item set. Nah, ini dipindahkan supaya lebih mudah. Di sini yang jika membeli teh, maka membeli gula. Ini 5/5. Ya, jadi untuk orang yang membeli teh dan gula, nah ini berapa banyak, ya, dibagi dengan orang yang mau beli teh, kira-kira berapa gitu ya, berapa banyak. Apa tadi? Teh gula. Yang membeli teh gula 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ini ada 5. Nah, kemudian dibagi dengan orang yang membeli teh gitu ya. Yang membeli teh 1, 2, 3, 4, 5 juga. Berarti 5/5 atau confidence-nya itu ya 100%. Kemudian contoh lain misalkan jika membeli gula maka membeli teh. Ya, nah ini ya. Jadi tidak sebaliknya gitu ya. Jika A maka B, tapi belum tentu jika B beli A gitu ya. Ini nilai confidence-nya juga berbeda. Misalkan di sini untuk pembelian gula disertai dengan teh gitu ya, gula disertai dengan teh, pembeliannya diantaranya ada 5 item kan ya, atau 5 transaksi, sorry ya, 5 transaksi. Nah, dibagi dengan orang yang hanya membeli gula saja, kira-kira dari keseluruhan transaksi ada berapa? Yang membeli gula 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ya, dari 10 transaksi ada 8. Berarti 5 dibagi 8 sama dengan 62,5%. Ya, dan seterusnya. Jadi dilihat aja. Untuk calon F2, calon 2 item set. Nah, kalau sudah sama, berarti kita cari yang nilai confidence-nya itu tadi minimal 60% ya. Yang 60% itu ya diantaranya yang pertama ini. Ya otomatis 100% kan ya. Jika membeli teh, maka membeli gula. Kemudian jika membeli gula, maka membeli teh. Kemudian jika membeli kopi, maka membeli gula. Kemudian yang ini, jika membeli susu, maka membeli gula juga. Ya. Kemudian yang 75%, jika membeli kopi, maka membeli susu. Nah, kemudian yang terakhir, jika membeli roti, maka membeli susu. Ya, ini yang F2-nya. Yang F3-nya hanya yang ini, ada 2. Ya. Nah, itu jika kita tentukan untuk nilai minimum confidence-nya 60%. Oke. Ada yang ditanyakan dulu? Sebelum kita lihat contoh lainnya nih. Untuk yang transaksi yang lain. Kita coba cari support dan confidence-nya. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, kita lihat contoh lain ya. Misalkan di sini untuk transaksi ada 14 transaksi gitu ya.
Untuk item belanja yang dibelinya diantaranya untuk transaksi pertama atau pelanggan ke-1, brokoli, green pepper, dan juga corn ya. Kemudian untuk pelanggan kedua, item belanja yang dibelinya asparagus, squash, dan juga corn ya. Dan seterusnya lah, nggak usah saya baca. Nah, kemudian kita tentukan di sini untuk minimum kemunculannya ya, itu sama dengan 4. Jadi minimumnya harus ada 4 kali kemunculan gitu ya. Kemudian untuk supportnya yang diinginkan 30%, confidence-nya yang diinginkan minimumnya 70%. Nah, kemudian kita buat item set ya, sering muncul gitu ya pembeliannya. Ini caranya gimana, Mak? Kalian bisa buatkan format tabel transaksional atau tabular ya, boleh supaya mudah untuk transaksi ini itu dilihatnya gitu ya untuk kemunculannya. Nah, misalkan di sini untuk asparagus dan beans ya, jika beli asparagus maka beli beans. Dan jika beli beans maka beli asparagus. Ya, kita hitung support confidence-nya. Dan lain sebagainya gitu ya. Ini untuk 2 item set. Asparagus squash, bean corn gitu ya, bean squash dan seterusnya. Kemudian nah, di sini kita hitung jika beli asparagus maka beli beans ya. Itu berapa nilai supportnya? Ingat ya, berarti kita harus cari dulu nilai kemunculan untuk pembelian asparagus disertai dengan beans itu berapa banyak. Yang dilihatnya dari tabel transaksi sebelumnya. Kemudian kalau untuk support itu dibagi dengan total transaksinya. Ya, kalau sebelumnya kan di tabelnya itu transaksinya ada 14, berarti dibagi 14. Nah, untuk yang pertama, jika beli asparagus, maka beli beans, ya, 5/14, itu sama dengan 35,7%. Kemudian kalau untuk confidence-nya, ini jika A maka B berarti yang total pembelian gitu ya, A dan B, nah dibagi dengan total pembelian atau si A-nya. Di sini sama dengan 5 dibagi 6 atau 83,3%. Ya, seterusnya dihitung untuk nilai support dan confidence-nya. Ya. Oke. Nah, hasilnya kalau kita sudah hitung semuanya ya untuk yang 2 item set, totalnya itu yang memenuhi syarat ya, syarat kemunculan sama dengan 4 minimumnya. Kemudian minimum supportnya 30%, minimum confidence-nya sama dengan 70%, yaitu diantaranya, ini hasil dari ini ya, jadi lihat nih, yang minimum 4, kemudian supportnya 30%, confidence-nya 70% gitu ya, dari hasil perhitungannya. Nah, ini kira-kira yang mana gitu ya, mana saja. Nah, kalian nanti lihat di slide-nya, cara teliti, nah, kita bisa simpan hasilnya itu yang memenuhi ketiga syarat ini ya, jumlah minimumnya 4 munculannya gitu ya, kemudian minimum supportnya 30% dan minimum confidence-nya sama dengan 70%, yaitu pertama item set yang sering muncul untuk 2 item set itu asparagus dan beans ya. Aturan asosiasi yang digunakannya itu jika beli asparagus maka beli beans ya, dengan support nilai support yang dihasilkannya itu 35,7%, confidence yang dihasilkannya itu 8%. Kemudian yang kedua, jika beli asparagus, maka beli squash ya. Nah, untuk nilai supportnya yang dihasilkan 7% dan confidence-nya itu 83,3%. Kemudian yang ketiganya, jika beli squash maka beli asparagus ya. Ini supportnya itu nilainya 35,7% dan confidence-nya itu 71,4%. Nah, yang terakhir itu yang bean squash ya. Jadi jika beli squash maka beli beans
Ini nilai supportnya itu 42,9% dan confidence-nya tuh 85,7% ya. Nah, itu hasil dari perhitungan untuk nilai support dan confidence ya. Ini untuk yang F2. Yang kemunculannya untuk yang dua item set gitu ya yang dibelinya. Nah, yang kan dulu silakan. Sampai sini. Gimana, ada yang tanyakan atau sudah cukup jelas? Atau masih bingung? Boleh silakan. Masih bingung? Bingungnya di mana? Gimana? Alhamdulillah Bu, jelas. Oke. Nah, yang ini yang contoh yang asparagus itu kan ini belum F3-nya ya. Nah, coba dicari untuk yang frekuensi kemunculan yang F3. Jadi pembeliannya tiga item gitu ya, 3 item set yang bersamaan. Nah, coba kalian kerjakan ya, dicobalah di rumah masing-masing. Nanti pengumpulannya biasa kolektif saja oleh perwakilan kelasnya. Nah, baru kirim ke email saya. Ya, maksimalnya malam inilah kerjakannya. Yang 3 item setnya. Jelas ya? Nanti dibuatkan sama seperti yang 2 item setnya, jadi ada aturan asosiasinya gitu ya. Dari item set yang sering munculnya apa, aturan asosiasi, kemudian nilai supportnya, perhitungannya, dan nilai confidence-nya gitu ya, perhitungannya. Nah, nanti silakan jawabannya tulis tangan saja berupa apa itu? Berupa tabel kan ini tuh ya. Tabel. Nah, kemudian nanti biasa dipoto atau di-scan gitu ya. Dikumpulkan ke perwakilan kelasnya. Oke, guys. Baik Bu. Oke. Siapa perwakilan kelasnya tuh ya? Lupa lagi. Paujan. Pojan. Oh, ya nanti bolehlah siapa aja, mau Pojan, mau siapa aja, boleh misalkan nanti dikumpulkan melalui email. Oke, kemudian nanti minggu depan kita masuk materi dulu clustering ya. Sekalian aja kayaknya nanti dataset untuk clustering juga saya share. Contohnya saya share di WhatsApp grup ya materinya, tapi untuk clustering minggu depan. Nah, minggu depannya lagi baru kita coba untuk praktek ya. Jadi seperti biasa presentasi dari kalian ya yang sudah mencoba untuk praktikum data mining untuk pengolahan asosiasi dan juga clusteringnya. Ya, silakan ada yang tanyakan dulu. Absensi ini ya melalui e-learning masing-masing ke Oasis ya. Saya akan membukakan dulu. Oke, sebentar nih loading e-learningnya. Nggak bisa Bu, tadi saya coba berapa kali. Iya, saya juga sama nggak bisa buka ini. Oke, manual aja lah ya. Oke, saya buka dulu manualnya. Oke, yang pertama Alvin Yanuar ada. Hadir Bu Alvin. Oke, kemudian Alia Rahmawati. Hadir Bu. Oke, Bayu Pamungkas. Hadir Bu. Chandra Octavianus. Chandra ada? Oke, saya lewat dulu Chandra. Kemudian Dedi Iskandar. Dedi hadir. Oke, kemudian Detristi Nurhalisoh. Hadir Bu. Oke, Derajat Panji Saputra. Hadir Bu, hadir. Oke, kemudian Faujan Rizalul Ulum. Faujan Rizalul Ulum. Ya, saya lewat dulu. Kemudian Fitri Apriani.
Hadir, Bu. Oke, kemudian Gita Erika. Oke, selanjutnya Irman Darul Mutakin. Irman Darul Mutakin. Nah, saya lewat. Kemudian Irfan Sandi Saputra. Irfan Sandi Saputra. Nah, saya lewat juga. Kemudian Mary Nur Halimah. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Mary Yulia. Hadir, Bu. Oke, kemudian Mia Mulyati. Hadir, Bu. Oke, kemudian Mila Kresna Febriani. Mila Kresna Febriani. Nggak ada. Kemudian Muhammad Abim Wildan. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Naufal Jaki. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Neni Nuraini. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Nurman Putra Satria. Nurman Putra Satria. Nggak ada. Kemudian Orlando Sagala. Orlando. Nggak ada. Kemudian Peri. Peri ada? Nggak ada juga. Kemudian Ridwan Nurul Hidayat. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Rizal Hamdani. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Tetep Dendi. Tetep Dendi. Nggak ada. Terakhir Tina Nurul Sani. Tina Nurul Sani ada? Nggak ada. Ya. Oke, teman-teman. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, ini ada Bu, chat. itu Mila baru join. Jaringan Oh. kayaknya. Kenapa? Mila hadir. Oh, Mila ada. Ada, Bu. Ojan Peri, Mila ada. Oke. Tidur. Iya, tidur. Miri ada. Oke. Oke, teman-teman, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Saya akan share materi yang clusteringnya di WhatsApp group dan juga untuk datasetnya. Jika ada pertanyaan, silakan boleh di Japri. Insya Allah kalau tidak sibuk saya balas ya. Tapi kalau lagi sibuk ya maaf, jadi kelewat gitu ya balasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.